Mati rasa biasanya kalau satu kita sering ngendaliin. Nah biasa orang bilang mengendalikan emosi itu yang baik. Nah justru kalau makin kita jago mengendalikan, makin kita keseparasi. Kadang-kadang jadi ada jurang pemisahnya antara perasaan sama emosinya kita. Sehingga kita gak bisa ngerasain emosinya kita lagi. Jadi akhirnya orang bisa mati rasa. Makanya kadang kita ngerasa oh ya aku sayang segala macam. Tapi pas bener-bener diselemin masih ada luka-luka hatinya yang belum selesai. Bahasa bekernya sekarang inner child. Inner child, ya. benar-benar Di ya. kepalaku tuh mempertanyakan semuanya gitu. Karena menurut aku hidup itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar tidak pasti. Karena yang pasti itu adalah perubahan. Welcome to K-Pods. Hari ini kita akan ngobrol dan ini masih part dari healing kita juga, self growth kita juga. Tapi kali ini mau ngobrol dengan seorang coach. Ada Coach Rio, biasa dipanggil Coach Rio, benar? Halo, ya, Cassandra. Thank you for being here, Koko. Thank you. Biasanya dipanggil Koko Healing juga. Why? Kenapa dinamakan Koko Healing? Itu kebetulan waktu dulu pas lagi main ke tempatnya, Tigris Valerie. Jadi dia bilang kan dia kasih testimonial juga di aku ya. Jadi dia bilang bantuin aku dong gitu, karena aku lagi banyak pikiran nih kata dia. Ya udah aku bantuin, udah begitu udah selesai. Terus terakhir tuh ada temennya datang. Ini aku habis healing nih sama si Koreo, kenalin gini. Kok healing gitu deh. Terus habis itu oke, menarik ya udah namanya. Aku pakai ya, aku bilang gitu. Oh my God. Akhirnya aku pakai jadi Koko Healing. Berarti itu juga udah part dari karirnya Koko juga ya berarti. Maksudnya sih, ya. Udah memulai journey itu dari situ berarti ya. Sebenarnya dulu aku memang lebih ke arah karena banyak beban jiwa sendiri gitu. Jadi kayak ya pernah ngalamin depresinya, kayak mikir kayak pengen exit terus gitu ya. Gimana kayaknya gue kalau hidup susah, mendingan gue udah deh ngakhirin aja gitu. Jadi kepikiran kayak gitu terus. Nah jadi itu di 2011an gitu ya, karena ngerasa hidup tuh gagal terus. Karena dulu juga gak naik kelas 3 kali. Terus kuliahnya gak lulus. Jadi kayak ngerasa nih jadi manusia kok bodoh banget. Terus cuma nyusahin orang tua. Nah jadi cari kerjaan macam-macam terus kayak gagal terus. Nah jadi aku cuma mikir kayaknya hidup tuh gak ada gunanya. Nah sampai satu hari aku ketemu salah satu temanku namanya Rudy. Ya terus aku bilang sama dia, bro kamu kok kayaknya orangnya chill banget, tenang. Terus kayaknya bener-bener kayak I don't know, kalau ketemu kamu tuh kayaknya orang tuh bisa gampang buat ngikut atau segala macam gitu. Kayak punya leadershipnya kayak something strong dengan auranya gitu. Iya jadi kayak terus aku kayak interest banget gimana sih aku bisa kayak kamu gitu. Aku tanya. Abis itu dia bilang aku punya satu guru di Bali namanya Pak Mertada kata dia. Beliau guru meditasi dan aku aktif meditasi dan aku juga belajar hipnoterapi kata dia gitu. Oke, ada dua nih. Hipnoterapi sama meditasi. Jadi saya tertarik gitu. Akhirnya that's bagaimana journey aku start gitu. Jadi aku belajar ke Bali untuk ngikutin meditasi. Ya kurang lebih itu sekitar 7 hari. Dia benar-benar kayak gak boleh pegang handphone, disimpan semua gitu kan. Jadi setiap hari cuma meditasi sama makan tidur gitu. Nah jadi itu pengalaman yang menarik. Bantu aku untuk bisa lebih punya kontrol atas diriku sendiri. Tapi thoughts-nya itu tetap muncul terus ketika aku berhenti meditasi. Jadi kalau misalnya lagi rutin meditasi dia mungkin bisa tenang, lebih oke. Tapi kalau misalkan dia berhenti kayak masih merasa tidak berdaya ataupun semacamnya. Nah waktu dulu mungkin aku gak terlalu rajin aja gitu meditasinya. Jadi akhirnya bolong-bolong. Nah jadi susah aku pertahankan. Nah abis itu sama satu guruku bukan guru sih, mentor aku di asuransi waktu aku pernah kerja di sana. Jadi dia bilang gini, Reo nih ada satu orang nih yang katanya hebat banget ngerti tentang alam bawah sadar manusia. Jadi saya penasaran alam bawah sadar nih apa gitu kan. Akhirnya dibawalah ke sebuah training yang katanya ini bagus gitu. Nah di situ ada 3 hari. Ketika saya ikut diajarin semua tentang kayak basic foundationnya terkait dengan bawah sadar, hipnoterapi itu seperti apa gitu. Terus pas lagi ngikut tuh ada satu sesi namanya forgiveness therapy. Jadi kayak terapi memaafkan. Nah kebetulan tuh hubunganku sama orang tua baik banget sama mama gitu ya. Jadi kayak bener-bener kayak kalau datang tuh bisa peluk-peluk. Jadi kayak kalau di keluarga Chinese kan kadang kalau peluk-pelukan tuh agak awkward gitu. Cuman kalau sama papaku tuh aku pada saat itu udah oke banget. Jadi bisa peluk-peluk sayang-sayang. Nah tapi ternyata pas lagi di sesi yang bersama itu massal ya. Jadi pas masuk forgiveness therapy tiba-tiba aku tuh kayak nangis-nangis yang kayak orang gila gitu. Jadi kayak namanya disebutnya abrasion. Nah ketika nangis kayak orang gila segala macam,
Abis itu kayak disuruh minta maaf sama orang tuanya, kayak dikasih main peran begitu. Iya. Nah singkat kata aku minta pengampunan, selesai. Abis dari situ kayak aku ngerasain kelegaan yang gak pernah aku rasain. Jadi kayak tiba-tiba tubuhku plong banget, ringan, kayak terbang gitu, kayak oke, kok bisa ya kayak gini ya. Nah jadi mulai dari situ aku ngerasa oke, I think ini ngasih dampak yang signifikan, terutama tubuhku yang tadi rasanya berat, yang pikirannya suicidal melulu, and suddenly kayak bright aja gitu. Jadi gak mikir-mikir kayak gitu lagi. Nah and then suddenly semua yang dulunya aku kerjain gagal, tiba-tiba kayak ada jalannya terus. Jadi kayak tiba-tiba ada rute yang kebuka gitu. Bisa ketemu rezeki lebih banyak, ketemu orang-orang yang lebih baik kayak gitu. Dan bisnis yang aku dulunya kerjain setengah mati, tiba-tiba bisa bertumbuh juga gitu. Nah jadi ternyata aku nemukan di situ bahwa ngeberesin diriku sendiri itu bisa berdampak banyak banget atas kehidupan aku gitu. Nah jadi akhirnya aku benar-benar interest dan aku engage banget. Jadi aku benar-benar berhenti kerja saat itu, terus aku belajar banget deh soal hipnoterapi ini dulu. Jadi aku masuk ke biro. Nah kerja sama ibaratnya yang di situ yang punya, ngikutin lah sepanjang hampir 2 tahun ya. Jadi kayak ngedalemin. That's my journey started. Jadi dari 2010 aku ke Pak Merta, sekitar 2022 aku ikut kelas itu. Abis itu sampai 2020 mau 2024 lah, aku fokus di sana. Baru mulai. Ini ada 2 hal yang menarik sebenarnya kok. Kalau sebelum kita mungkin nanti melanjutkan lagi ya, berarti dari hipnoterapi tadi mungkin ada journey lain sampai sekarang ini. Tapi it's so interesting pas tadi mention ternyata hubungan dengan keluarga, dengan mama papa sebenarnya sweet. Jadi it's supposed to be there's supposed to be no problems. Tapi ternyata ada apa berarti sampai akhirnya harus dilepaskan? Jadi sistemnya bawah sadar kita sama sistem pikiran sadar tuh dia 2 hal yang berbeda. Makanya ada istilah kalau di dunia psikologi disebutnya cognitive dissonance. Yaitu adalah di saat secara berpikir kita sama merasakan kita itu konflik. Jadi kalau biasa kita bilang konflik batin. Jadi kayak antara hati sama proses berpikir itu berbeda. Makanya kadang kita ngerasa oh ya aku sayang segala macam, tapi pas benar-benar diselemin masih ada luka-luka hatinya yang belum selesai. Itu yang orang biasa pakai sering bahasa bekennya sekarang inner child. Benar. Tapi kalau di dunia psikologi inner child itu justru nggak dipakai sebenarnya. Jadi itu istilah di psikologi populer yang karena pas aku belajar di kampus tuh ternyata dibeda-bedain lagi nih gitu ya strukturnya. Jadi kayak macam-macam memang itu yang Kak Sandra bilang bener banget, karena abis dari hipnoterapi itu ada banyak sekali metodologi yang along the way aku pelajarin karena buat ngeberesin diri aku sendiri juga gitu. Karena abis selesai semuanya dan ngedapetin banyak hal, ternyata yang muncul abis itu malah anxiety-nya tinggi. Jadi kayak yang ketakutan terus, gimana kalau semua yang udah dibangun itu yang ibaratnya udah cukup berhasil menurut aku, nanti dia bisa gagal lagi, gimana kalau apa yang aku punya hari ini bisa hilang, bagaimana kalau aku nanti gak bisa bahagiain keluargaku, bagaimana kalau aku, jadi kayak setiap hari tuh selalu overthinking dengan all kayak question yang benar-benar di kepalaku tuh mempertanyakan semuanya gitu. Karena menurut aku hidup itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar tidak pasti. Karena yang pasti itu adalah perubahan. Nah, ketika kita nggak bisa adaptasi dengan perubahan, nanti gimana kalau misalkan sampai ke depannya begini begitu. Jadi kayak selalu mikirin skenario terburuk. Nah, jadi akhirnya benar-benar hidupnya nggak tenang. Nah, buat aku ngapain kamu punya uang banyak, tapi kalau kamu nggak bahagia? Karena kan semua orang kalau ditanya, kamu pengen apa sih dalam hidup? Aku pengen punya uang banyak. Kenapa? Nanti aku bisa beli mobil, beli rumah, bisa bagian keluargaku. Ya bisa jalan-jalan. Kalau udah dapet, kenapa itu penting? Karena aku akan bahagia. Nah jadi semuanya itu kayak cuman tools buat mereka mencapai bahagianya mereka gitu kan. Nah tapi kalau misalkan udah punya semua tapi ternyata gak bahagia, kayak kita ngeliat ya banyak orang di luar sana yang banyak sekali punya macam-macam, tapi mereka gak bahagia. Nah so buat aku kayak selalu aku seek for that happiness gitu. Bagaimana aku bisa balikin lagi aku kayak dulu yang kayak carefree, hidup tuh santai, happy, yang gak ada beban. Karena sebelum dulu tuh kalau aku gak ada kelas ya aku gak peduli. Yang penting kan main gitu ya. Kalau anak kecil ya, maksudnya gak pusing tentang karir masa depan, nanti gak berguna buat keluarga. Enggak, yang penting gue bisa main, ya kan, main game, main ini, main itu gitu. Ya, karena aku dulu hobinya kayak main game. Terus kayak kalau kamu lihat aku nangkring pasti di kayak di mall gitu yang main-main di arcade gitu loh zaman dulu. Iya, karena kan terus ya emang. Iya dulu kan gak ada mesin game ya. Kayak sekarang semua ada handphone. Kalau dulu kan kita harus mainnya di luar. Dulu juga sebelum itu gak ada warnet. Jadi gak tahu dirimu udah lahir belum ya masa-masa itu. Kapan tuh? Kayak masih muda banget kan.
Iya, kalau zaman dulu tuh nggak ada teknologi, jadi kita harus carinya di luar kan. Iya, Jadi iya, aku tuh main di kayak luar. mainnya di luar terus gitu. Nah, zaman dulu tuh benar-benar nggak peduli. Ketika carefree, kayaknya happy banget gitu. Tapi kok sekarang makin banyak tanggung jawab, makin Betul, mikirin ini betul. itu, ya kan? Mikirin nanti yang kerja sama kita, siapa yang mesti dinafkahin mana, Iya benar. keluarga benar. yang mesti kita support segala Iya. macam kan. Jadi banyak pikirannya itu yang terus menghantui dan benar-benar nggak bisa dikendaliin. Oke. Dan itu yang mungkin tidak disadari, makanya pas akhirnya ada treatment ini, kita sebut treatment ya mungkin ya, akhirnya memang harus dirilis berarti ya. Betul. Oh. Nah, pertanyaan berikutnya rilisnya gimana? Nah, itu Karena dia. banyak orang kan kayak udah kamu lepasin aja. Yes, Tapi iya, kan iya. hatinya gimana? Benar, dan gak lepasin? semua tahu sih benar Betul. cara-cara yang benarnya. Takutnya nanti malah bukannya sehat tapi malah menambah kesakitan-kesakitan yang lain. Iya, bitter-bitter yang lain. Iya. Nah, oke, berarti tadi setelah belajar hipnoterapi, akhirnya untuk menjadi Koko Healing yang kita kenal sekarang, terus dengan metode-metode baru yang muncul sekarang gimana kok? Lebih ke perjalanannya maksudnya. Iya. Jadi kayak dari sana itu abis di hipnoterapi, karena kan saya belajar banyak di hipnosis. Iya. Tapi saya ngerasa kayak ada something missing, karena kalau misalkan pas ketemu klien, misalkan dari 100 klien yang saya tanganin di misalkan di ruang sesi gitu ya, mungkin sekitar 50%-nya bisa ngerasain yang kayak signifikan banget di pertemuan pertama. Tapi kayak sisa 50% kadang udah ketemu di pertemuan kedua, ketiga, mereka masih belum ngedapetin yang seperti aku harapkan buat mereka dapat. Karena kan aku pengen the best for my clients gitu. Nah, cuman at the time kayak begitu aku kayak gitu tuh aku selalu bertanya gimana caranya buat bisa lebih efektif lagi. Karena kalau enggak ya jadi sulit gitu. Nah, akhirnya aku belajar NLP, ambil master di sana, terus kayak neurosemantics juga sampai master dan trainer. Di hipnosis juga aku jadi trainer juga ya. Habis itu ngambil ke access consciousness, ngambil ke meta coaching, itu sampai ACMC, certified facilitator. Kalau access consciousness pertama cowok di Indonesia tuh aku. Jadi kayak at that time banyak lah sistem-sistem yang aku jalanin gitu, dan aku memang ngedalemin. Jadi bukan cuma di permukaan. Oke. So kalau orang bilang kan jack of all trades, mereka itu biasanya kayak when you good at many things, you excel at nothing. Iya. Generalis gitu kan orang jadinya bilang kan. itu generalis. Tapi kalau aku I'm excel at many things. Mantap. Boleh belagu dikit gitu ya. Tapi memang boleh dicek ya, memang ya karena memang dipelajarin di mungkin karena certified mencintai juga, ya. mencintai Because juga aku suka gitu. Jadi bukan sekedar ngejar sertifikasinya, tetapi karena memang ini kayak playgroundnya aku, karena aku senang banget. Karena kayak tools yang menarik buat kita eksplorasi. Jadi kalau kamu passionate, bahkan ya kamu nggak dibayar pun kamu kerjain. Dan bahkan sampai kamu pun rela ngebayar buat kamu bisa gitu. Nah, aku di level yang emang ya aku seneng gitu. Jadi benar-benar ngedalemin. Gitu. Berarti setelah belajar baru abis itu dapat satu metode yang kita sering atau Koko sering mention effective coding itu, dan itu menurut setelah dijalani apakah that's the best way atau bagaimana sebenarnya? Effective coding itu sebenarnya cuma satu kayak titik yang menambahkan, melengkapi apa yang selama ini missing linknya aja. Jadi dia kayak, kalau selama ini orang selalu banyak bicara tentang kalau emosi, perasaan, pasti larinya kan ke level kognitif. Jadi proses berpikir. Iya. Karena kan udah jangan banyak pikiran kayak gitu. Padahal sebenarnya itu bukan soal pikiran, soal perasaan. Perasaan sama pikiran ini sebenarnya orang selalu ngelihatnya jadi satu kesatuan. Padahal sebenarnya kita bisa separasikan antara mana reaksi berpikir dan mana reaksi merasakan. Yang tadi kan kita ada konflik antara pikiran saya merasa saya baik-baik saja dengan ibu saya, tetapi perasaan saya, dia punya datanya sendiri yang lain. Nah, jadi ketika ngerti membedakannya, menseparasi, nomor satu kita harus bisa misahin dulu, karena banyak orang nggak tahu. Iya, benar. Ketika nggak tahu dijadiin satu. Nah, problemnya ada dijadiin satu. Ketika kamu nggak bisa bedain antara air sama garam, semuanya jadi air asin. Nah, tapi kalau pas dipisahin kita bisa suling. Oh, mana ini yang garamnya, ini yang ngeganggu, ini yang kita buang. Ketika dia dibuang, tubuhnya selaras, tidak ada konflik batin. Ketika nggak ada konflik batin, jadi inline. Jadi benar-benar kayak kosong. Rasanya tuh kayak ringan banget. And that's what you do selama ini berarti. Berarti orang yang datang biasanya memang yang beban beratnya apa biasanya?
praktis kah atau apa? Ya banyak sih aku dikenal memang ngeberesin traumanya orang. Tapi yang mereka datang itu biasa kalau sekarang kan orang bilang apa-apa ditraumain sama Coach Reo katanya gitu. Tapi memang setiap kali mereka duduk nanti pasti ketemu gitu. Ternyata problem aku tuh dari sini gitu. Jadi aku bisa bantu cariin. Tapi apakah semua orang memang punya traumanya masing-masing ya? Karena kan sekarang, kan maksudnya kita banyak ya. Sekarang juga kalau boleh cerita, podcast ini juga kan kita mulai untuk ada kita kerucutkan untuk self growth dan salah satunya mungkin gimana caranya untuk jadi menemukan jati diri lagi ya mungkin kita harus healed itu tadi kan healing mungkin dengan ada trauma-trauma. Tapi sometimes ada tendensi kayaknya kita harus cari di traumanya. Jadi mengada-ngadakan yang tidak ada gitu. Kadang ada tendensi ke sana. Nah, kalau Coach ngeliatnya gimana? So, sebenarnya di balik sebuah trauma itu ada lagi hal lain yang kita perlu eksplorasi. That's aku sebutnya the seeds of emotion. Nah, seeds of emotion itu hal yang sangat berbeda total. Aku bahas ada di bukuku di Kembali Bahagia. Jadi tinggal dicek aja di Gramet. Sorry promosi dikit. Kita lihat nanti. Nah di sana aku ngebahas tentang seeds of emotion. Jadi dia itu beda benih emosi sama trauma itu lain. Jadi kayak trauma itu dia biasanya munculnya setelah ada benih emosinya. Jadi ketika kamu ada seedsnya, dia baru ada roots of trauma. Jadi roots itu adalah level 2 setelah benih. Jadi sebelum dia masuk ke roots, dia selalu ada seedsnya. Nah seedsnya ini yang kita cariin dulu. Nah abis itu yang dipecahin. Abis itu dia memberikan hasil yang benar-benar kayak completely kamu heal. Jadi bukan yang kayak nanti dia muncul lagi. Karena percuma ya kalau healing, kamu udah capek-capek bayar terus kayak dibantuin, berasa sembuh tapi abis itu balik lagi gitu. Kan yang kita pengen permanen sebenarnya. Benar. Coba Jadi healing buat permanen itu you need to find the seeds. We need to find the seeds. Ketika ketemu seedsnya dibongkar baru dia selesai. Kalau mau ngecek seeds mungkin di YouTubeku bisa nonton kurang lebih kayak gimana prosesnya. Karena di sana ada fasenya dari awal klien masuk misalkan nangis-nangis gitu, terus cerita curhat bebannya berat banget. Kamu bisa lihat mereka tuh dari mulai pelan-pelan ringan, abis itu sampai mereka benar-benar bright banget. Kamu bisa lihat dari cara mereka komunikasi, auranya, body language-nya, semua tuh beda total sama waktu mereka datang. Jadi kita bisa lihat transisinya. Memang aku lebih konsepnya di situ pengen ngasih lihat orang tuh bahwa this is something yang bisa dilakukan. Karena banyak orang yang percaya bahkan meyakini sampai hari ini namanya trauma gak bisa hilang. Iya benar banget. Nah, betul, itu aku setuju. Kalau nggak tahu caranya. Ada sambungannya ternyata ya. Karena kalau kamu tahu caranya itu sesuatu yang bisa direplikasi berulang. Makanya jangan percaya omongan saya, tapi kamu lihat sendiri di Into the Light. And then kalau di TikTok aku udah kayak ada ratusan video honest review yang mereka memang ngerasain perubahan, aku buatin gitu. Jadi galerinya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak this is something yang terlalu kayak terlalu masif untuk disebut sebuah kebetulan. Kalau misalnya lu hoki lah 1-2 orang sembuh, wajar gitu ya, karena memang kebetulan terus lu klaim jadi itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ini memang udah jadi terlalu masif. Jadi bisa dibilang memang proven method berarti. Betul, seharusnya karena ada structure-nya. Nah kalau Nafta nih tiap hari ngeliat tuh, tiap ketemu klien dari butek terus ke happy gitu ya. Jadi kayak ya benar-benar diukur kita. Karena karena kan kemarin 100 sesi terakhir itu kita selalu trackingin kayak orang kalau misalkan gak happy kan aku kayak bisa 100% refund guarantee. Jadi kayak jadi kalau misalnya kamu dalam 90 menit pertama kamu gak seneng nih misalnya, aduh kayaknya gak cocok deh, kamu bisa request refund, aku pulangin 100%. Jadi refundnya itu ada sekitar 5 dari 100. Jadi 95% itu mereka 5% itu mereka biasa di refund. Kenapa Coach? Karena benar-benar nggak bisa ngerasain misalnya. Nah jadi itu yang udah susah dieksplorasi. Jadi kalau sampai mati rasa itu udah susah banget buat dibantuin. Nah jadi kalau bisa jangan sampai mati rasa. Itu kenapa bisa gitu Coach? Mati rasa biasanya kalau satu kita sering ngendaliin. Nah biasa orang bilang mengendalikan emosi itu yang baik. Nah justru kalau makin kita jago mengendalikan, makin kita keseparasi, jadi kadang-kadang jadi ada jurang pemisahnya antara perasaan sama emosinya kita, sehingga kita nggak bisa ngerasain emosinya kita lagi, jadi akhirnya orang bisa mati rasa. Jadi kalau orang bilang suruh kendalikan, malah banyak orang yang jago mengendalikan emosi, mereka kelihatan kayak orang yang nggak berperasaan. Perhatiin nggak?
Ngerti. Makanya sekarang banyak istilah NPD segala macam, orang nggak berperasaan. Nah biasa mereka justru yang kelihatan kayak NPD gitu, mereka orang yang paling jago ngontrol. Oh malah kayak gitu ya. Oh oke. Mungkin ya, salah satunya kayak menyembunyikan perasaan juga itu adalah orang-orang yang bisa mengontrol emosi ya berarti ya. Oke. Jadi semakin dikontrol semuanya, bebannya makin banyak dia makin jago ngontrolnya, bisa terjadi separasinya. Oke. Kayak gitu. Nah ini mungkin kalau bilang teorinya apa gitu, kita ngomongin yang empiris di lapangan aja. Nah kalau mau berteori ada yang lebih jago teorinya, tolong dengerin mereka, jangan dengerin saya. Oke. Ya boleh kan kita mengumpulkan banyak source juga kan untuk ilmu, untuk edukasi juga. Betul. Karena setiap orang kan punya teorinya masing-masing. Nah, kalau aku ngelihat dari kasus di lapangan itu yang ditemukan. Nah jadi coba kadang-kadang kita berpikirnya mungkin pakai logika sederhananya gitu kan. Jadi kayak ya simpelnya ketika kita belajar kendaliin terus, kita lebih kuat dari emosinya kita. Akhirnya jadi kayak gak kerasa lagi sama sekali. Itu makanya orang masuk ke high function depression. Mereka depresi tapi mereka gak tahu mereka depresi. Karena mereka sibuk kerja, aktivitas segala macam. Padahal begitu mereka masuk ke dalam, kayak tadi saya, terjadi dissonance. Oke. Pikiran saya gak apa-apa, baik-baik saja. Ternyata perasaan depresi di dalam. Makanya banyak orang yang kelihatannya bisa happy-happy, terus tiba-tiba kayak smiling depression. Ya terus tiba-tiba mengakhiri hidup. Aduh. Nah itu kan ada banyak yang kayak gitu. Karena mereka udah separasinya terlalu jauh, sehingga indikator sensornya itu kayak mati. Oke. Nah makanya bagus kalau misalkan misalnya ada rasa-rasa yang gak enak, itu jangan terus dikontrol. Kita mesti belajar venting, misalkan kayak datang ke banyak perbantuan di luar sana, supaya bisa dari kecil masalahnya jangan sampai dia jadi menumpuk dan menjadi makin parah. Setuju. Jadi udah ditanganin dulu semenjak awal kayak gitu. Iya. Nah beban jiwa itu juga ada golden hour soalnya. Oke. Baru tahu. Mungkin golden moment lah kalau sebutnya sama aku. Jadi kayak semakin cepat ditanganin, makin cepat juga beresnya. Kayak kemarin ada saya baru nanganin kasus yang anaknya usia 4 tahun baru meninggal. Belum sampai minggu ketiga, jadi baru 2 mingguan ditanganin langsung. Yang papanya 2 jam langsung happy lagi, mamanya setengah jam langsung selesai. Jadi kayak mereka benar-benar kayak ya udah kembali ke kondisi yang melanjutkan kehidupannya. Dengan merasa ya oke, bersyukur anak ini udah pernah ada, berterima kasih sama Tuhan. Oke, gimana ngelanjutin kehidupan kita berikutnya. Jadi bukannya yang terus tenggelam dalam kesedihan. Nah jadi ketika ditanganin semakin cepat, itu semakin baik. Oke. Nah caranya berarti gimana? Cara kita supaya lebih cepat alert sama apa yang salah di tubuh kita? Sebenarnya sih kalau kita udah mulai ngerasa kayak sesuatu yang mengganggu banget ya, kayak intensitasnya muncul terus. Ini kemarin aku datang ke kelasnya Kak Delicia ya. Dia bilang ada 3 komponen yang kita cek. Yang satu adalah kalau intensitasnya dia muncul terus, ya kan. Artinya dia udah benar-benar ya mengganggu sekali. Nah itu perlu diberesin gitu ya. Terus atau misalkan yang intensitasnya itu terlalu tinggi banget. Jadi kayak jadi yang sampai tadi frekuensi, ya? Yang pertama frekuensinya muncul terus yang kedua intensitasnya tuh udah tinggi banget gitu ya. Nah jadi kayak sangat-sangat mengganggu. Terus kayak seberapa mengganggunya sama kehidupan sehari-hari. Misalnya udah mempengaruhi kayak aktivitas kita jadi kerjaannya terusik atau semacamnya kayak gitu. Nah itu mesti ya kita udah mesti aware lah. Oke. Kayak gitu. Oke, and what you do exactly? Kalau tadi kan ada benih, udah mengetahui benih, berarti kan ada garansi, ya boleh kita sebut lah ya, ada garansi kalau memang ini bisa disembuhkan, maka ya udah jadi satu kali aja cukup datang, nanti akan bisa melanjutkan kehidupan seperti biasa gitu kan Coach? Konsepnya emang kalau affective coding itu gimana ngenormalkan kembali tubuh kamu yang rusak. Menormalkan kembali. Kalau orang bilang nggak boleh pakai kata rusak, kalau aku pakai aja kata rusak. Karena kalau misalnya enggak malah jadi kayak menutup-nutupi. Maksudnya kalau emang di sini ada yang something yang wrong, ya kita benerin, acknowledge bahwa dia itu wrong, and then fix it. Gitu. Tapi orang juga yang nggak punya fixed mindset juga banyak. Tapi kalau buat aku, kenapa kalau bisa dibetulin nggak dibetulin sih? Betul. Jadi kalau kaki yang patah sebenarnya bisa dinormalisasikan lagi, kembalikan ke sedia kala. Why not? Jadi dia bisa jalan lagi tanpa harus kita topang terus. Karena banyak orang yang sekarang punya beban mental, mereka harus kayak ditopang terus kemana-mana, kayak orang yang sakit yang kakinya patah, terus harus pakai tongkat seumur hidup dan kayak cacat gitu yang harus dibantuin terus-terusan. Nah tapi sebenarnya gimana kalau
kalau mereka bisa balik kembali ke kondisi normalnya mereka. That's condition yang namanya zero affective. Oke. Dan gimana? Zero affective itu titik kosong. Jadi kalau misalnya klien datang biasanya kita ukur dulu skornya. Wow, pakai Jadi scoring. semuanya terukur ya pakai scoring. Nah jadi zero affective scoringnya itu di score dulu. Nah affective scoringnya ini kelihatan. Misalnya skornya datang 1000, 1200, 1300. Nah bagaimana selesai itu kita bawa ke titik 0. Sampai 0. Kalau udah 0 kita cek nanti setelah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apakah dia masih di titik 0 terus di tema tersebut. Kalau udah 0 berarti ya boleh bilang dia udah sembuh permanen. Oh, Kayak tapi gitu. berarti ada berkala juga sebenarnya. Cuman memang Sebenarnya itu cuman ngeceknya aja. Tapi kalau misalkan kayak ditanganinnya sih sebenarnya 1 kali aja. Karena kan itu yang kayak benar-benar sampai selesai di situ. Iya. Kadang-kadang kalau diobservasi misalkan ada dynamic yang lain yang masih nyangkut. Biasa kalau kita periksa itu pasti dari hal yang lain. Oh. Jadi bukan yang itu lagi. Iya. Misal contoh ya, kemarin ada salah satu klienku, dia pas anaknya meninggal, terus dia bilang ada 3 elemen yang dia kasih. Nomor 1, aku merasa menyesal banget kenapa aku nggak bawa anakku langsung ke rumah sakit yang tepat. Karena dia salah bawa ke rumah sakit. Iya. Dia bawa ke rumah Biasanya sakit kayak A, tapi ternyata dokternya tuh nggak ada yang spesialis itu. Jadi dia harus pindah ke rumah sakit lain. Nah ketika di perjalanan anaknya meninggal di jalan. Nah jadi dia nyesal banget kenapa aku nggak ngecek dulu bahwa dokternya nggak ada. Jadi nomor 1 penyesalan. Nomor 2 adalah dia setiap kali ngeliat ornamen anaknya itu dia langsung nangis. Karena dia ngerasa kehilangan. Terus yang ketiga, anak yang perempuan ini karena semenjak dia nangis-nangis terus, anaknya jadi pulang kerjanya agak malam. Dia merasa ditinggalkan. Nah jadi kayak sedih gitu. Kecewa sama anaknya. Nah aku beresin 3-tiganya selesai. Nah begitu selesai terus kan observasi ya. 1 bulan, 2 bulan baik-baik aja. 3 bulan, 4 bulan baik-baik aja. 6 bulan kemudian dia nangis lagi. Nah terus pas nangis lagi datang. Kenapa? Iya aku masih sedih gini. Nah aku cek lagi. Yang dicek apa? Yang dicek sama. Oke, yang pertama tadi kamu bilang masih ada penyesalan. Penyesalan masih ada gak? Nggak ada karena udah hilang. Terus yang kedua aku cek lagi yang tadi ngelihat barang-barang anak kamu masih nangis gak? Nggak ada. Aku juga udah nggak merasa di situ kehilangan. Yang penyesalan udah nggak ada, kehilangan nggak ada. Yang terakhir sama anak perempuan kamu gimana? Udah nggak ada apa-apa juga. Sama anak perempuan udah oke-oke aja. Nah terus apa yang masih bikin kamu nangis? Ya kan? Aku nangis waktu aku ke gereja, lihat keluarga itu bisa kumpul bersama, mereka utuh, jadi ada kebersamaan di situ. Sedangkan keluargaku, suami udah nggak ada, anak pertama udah nggak ada, anak kedua udah nggak ada, tinggal anak yang perempuan. Jadi dia ngerasa sedih karena keluarganya tidak utuh. Nah, keluarga tidak utuh, ini dynamic yang beda sama yang ini. Oh, itu malah berbeda ya? Iya, kan yang ini kan soal kehilangan tadi, penyesalan segala macam. Ya kan sama ini kecewa. Berarti udah unsur yang lain. Iya, jadi kadang-kadang kan ada elemen yang kita nggak selalu mungkin kelihatan ya. Aku juga nggak nanyain kan kayak bagaimana sekarang keluarga kamu nggak utuh pas kamu ke gereja, kan aku nggak. Oh benar-benar. Karena memang mungkin banyak elemen juga yang terjadi di kehidupan kita ya. That's why. Ketika nyelesain masalah tuh dynamicnya harus benar-benar kelihatan. Iya. Karena aku jadi nangkep mungkin tadi karena dibilang oh iya garansi misalnya selesai gitu dengan 1 kali treatment. Tapi kan itu 1 kali treatment untuk misalnya anxiety kamu di unsur yang A gitu. Jadi kalau tiba-tiba misalnya karena putus gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah sama orang tua ya itu udah another problem lagi dan solutions mungkin. Jadi ya di situ dia ya. spesifik ke 1 targeted. Ya, jadi kalau misalnya contoh kayak 1 tema, misalnya aku selalu soal pasanganku gitu. Jadi diberesin pasangannya. Nah, kalau terkait dengan orang tua itu udah 2 dynamic yang lain dia strukturnya. Iya, ngerti. Nah, tapi ini lumayan kenapa? Karena selama ini nggak sulit kita untuk memastikan ngeberesin 1 tema aja, banyak yang kita harus datang berulang-ulang. Betul. Karena aku kayak untuk urusan rumah tangga aja berantem itu kayak mungkin udah waktu itu 3 tahunan itu ya bolak-balik terus, tapi nggak ada progres yang berarti gitu. Oh iya? Maksudnya kan karena ibaratnya gini, kognitif udah ngerti. Jadi suami tuh harusnya ngomongnya sopan, nggak boleh marah-marah, terus kayak harus sayang sama istri. Tahu. Tapi begitu istri nada tinggi, ini udah ngegas melulu. Betul. Padahal istrinya nggak nada tinggi. Betul. That's the problem kadang-kadang. Istrinya mungkin istriku cuman kayak judes sedikit. Gitu. Tapi buat aku tuh udah kayak langsung karena aku bawa bebannya sendiri. Oh, oke. Nah, begitu bebannya hilang,
gaya ngomong dia nggak berubah, Mm-mm. tapi di sini aku udah nggak meledak. Oh, oke. Jadi benar-benar kayak udah selesai aja. Jadi kayak ada gak fase-fase mungkin bisa kita ribut, mungkin ada. Mm-mm. Cuman di banyak hal aku udah nggak yang kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh trigger happy banget. Mhm. Begitu senggol bacok lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya jadi kayak rumah tangga tuh nggak happy. Oh. Nah tapi begitu udah selesai kayak gitu ya sudah jadi kayak santai. Iya ya. Nah, jadi Oke. ketika kita beresin, Mhm. karena sesuatu yang bisa di-trigger, Mhm. itu artinya di dalam kita ada sesuatu. Mm-mm. Karena kalau misalkan dia kosong, dia nggak ada yang bisa di-trigger karena nol. Oh, I see. Boleh nggak kita tahu kira-kira apa yang dilakukan sampai itu bisa turun sampai 0? Find the seeds, Oke, ya after we find the seeds. and then heal. Caranya pakai breathing aja, kayak cuma nafas biasa. Tapi dia ketika di titik yang tepat nafasnya, dia bisa ngilangin bebannya. Mhm. Karena kan nafas itu sebenarnya meregulasi, penelitiannya udah sangat banyak sekali. Iya. Cuma kadang-kadang kita cuma nggak tahu titik nafasnya di mana. Oke. Nah ibaratnya kayak gini, kalau Cassandra aku kasih jarum Iya. buat kayak tusuk jarum yang biasa dipakai buat nyembuhin orang kayak aku punter gitu ya, tinggal tusuk doang nih bakalan sembuh. Mm-mm. Nah jadi cukup nusuknya mungkin 2-3 titik, abis itu langsung sakitnya pasti hilang. Mm-mm. Nah ketika aku kasih jarumnya, terus aku bilang, Cassandra leherku sakit nih, tolong bantu tusukin dong. Tapi nggak tahu poinnya yang mana, titiknya yang mana ya. Betul. Jadi sebenarnya yang penting adalah bukan soal bernafasnya, karena yang ngajarin nafas banyak sekali. Banget, iya. Tetapi apa logiknya? Kenapa gue harus nafasnya di sini? Di titik mana yang gue harus beresin? Mana simpulnya yang buat gue selesaikan? Karena kalau misalkan kita nggak tahu, kita jadi cuman nafas sembarangan. Oke. Ya, jadi ibaratnya kayak nusuk jarum, Iya. nusuk sembarangan. Iya, betul. Nah, banyak orang yang ngajarin nih cara nusuk gini ya, tusuk terus gesek-gesek, ya tusuk gesek-gesek. Mm-mm. Oke ya, cara nusuknya kita udah tahu. Mm-mm. Tapi kalau kita nggak tahu tusuknya di mana, Ya udah. that's why dia nggak berubah. Betul. Jadi logiknya di sini, affective coding it's all about cuman kayak posisi tusuknya di mana. Oke. Iya, jadi kalau kamu udah tahu udah selesai. Oke. Tadi mention scoring juga. Ya. Berarti kalau scoring yang paling tinggi berapa? Tadi kan ada 1000, 1200. Paling tinggi Karena dia poinnya ada 1.300 doang sih. 1000 sampai 3300. Iya. Biasanya berarti yang sampai 1300 keluhannya apa? Kalau Datang angka dengan intens apa? banget biasa grudge ya. Oh, Dendam kesumat iya. yang kayak Oh, benci sampai- banget sama orang yang kayak gue kalau bisa gue bunuh gitu. Wah, itu malah paling tinggi ya. Itu biasanya dia intensitas tinggi, sama yang berikutnya adalah anxiety. Oh ya, anxiety kan anxiety banyak sekali sebenarnya. Jadi kayak anxiety itu global. Jadi kalau ngerjain anxiety dia nggak cuma satu. Anxiety itu pasti datang barengan. Anxiety sama mamanya, sama mungkin sama ibaratnya gini. Gue takut mati, takut sakit, gue takut nggak berdaya, gue takut tidak berharga, gue takut untuk kalau misalkan gue sampai nggak berguna, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih karena anxiety. Aku tiap hari kena asam lambung, nggak bisa keluar rumah, apa segala macam kayak gitu. Nah itu dynamicnya tuh kita nggak bisa selesain satu. Jadi kalau anxiety itu pasti kita harus main multimatrix. Oke. Jadi mungkin dari keuangan ya, dari ininya, dari itu kita mesti ngelihat secara keseluruhan. Kita bantu cariin poin mana nih yang ketika diberesin dia langsung signifikan buat bantu ngegeser. Nah geser poinnya itu dari 1000 bisa turun mungkin ke 800 ke 700 atau ke 300 langsung ke 0 juga banyak gitu ya. Nah anxiety ini memang salah satu yang paling rumit karena kalau ngerjainnya itu kita nggak bisa main di satu. Jadi memang harus mainnya langsung di banyak. Jadi kalau misalnya datang pun sekitar mungkin 70% itu bisa dinolkan langsung. Tapi 30% kadang butuh pertemuan tambahan buat dinolin. Oh, Kayak oke. gitu. Khusus anxiety. Khusus anxiety ya. Oke. Jadi kalau kan kita bicara tentang ngilangin ya, yang kalau aku garansi 100% itu adalah kepuasan. Jadi kalau lu gak happy, Oh iya benar. gua Yang garansi. Oke. Tapi kalau selama dia happy dan dia bisa progressing, ya biasa dilanjutin sama dia. Oh benar. Tapi memang kan maksudnya ada sebuah, ya mungkin bisa disebut kepastian lah ya. Kalau memang kita sudah menemukan benihnya tadi, seedsnya tadi, ya Betul. akan sembuh gitu kan. Kalau memang diobatin gitu kan. Ya. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan aku lihat juga testimoninya, ternyata bukan hanya orang-orang yang dewasa ya, maksudnya orang-orang yang masih muda pun ada aja yang datang dengan trauma ingin disembuhkan ya. Ya banyak justru. Banyak ya. Yeah. Nah biasanya biasanya keluhannya lebih banyak tentang apa? Tapi kasusnya ya, maksudnya anxiety oke, tapi mungkin bucin banyak. oh ya, ke pasangan. Jadi kayak sama pasangan kalau kadang-kadang ada yang tertentu misalnya kena mereka banyak yang bilang ini kena
korban NPD gitu. Korbannya banyak lagi. Ya abis kena Itu love gimana bombing sih, terus gak bisa lepas, simpulnya kekunci banget. Jadi kayak hidup tuh ngerasa kayak gak berarti banget. Nah jadi akhirnya ngeganggu banget, mempengaruhi ke kerjaan mereka, ke semua yang dilakukan tuh jadi kayaknya gak happy. Nah itu terus kayak ngerasa kecantol butuh orang ini terus. Terus kadang-kadang kalau misalnya orangnya jahat bisa dimanfaatin terus kayak gitu. Jadi kayak sampai habis-habisan lah kayak gitu. Nah jadi mereka kadang-kadang udah belajar untuk kayak oke, menerima, ikhlas, berdamai, pengen untuk bisa move on. Tapi mereka selalu masuk mode survival. Karena kan takut banget kalau sampai ditinggalin orang ini nanti gimana kalau gak ada lagi yang gantiin. Terus kadang aku juga udah kasih semuanya, nanti ada gak yang mau terima aku lagi kayak gitu. Jadi kayak banyak pertanyaan di sistem mereka, itu kita harus benar-benar semuanya diadres, benar-benar di mapping sampai habis. Karena kalau nggak di mapping sampai habis, sampai nol, itu kecenderungan mereka akan terganggu terus, itu akan sangat-sangat tinggi kan. Jadi dibantu ya, mungkin berarti caranya adalah ya dengan konsultasi seperti kita ini, terus tadi mapping, habis di mapping baru mungkin menemukan seeds-nya. Iya, menemukan seeds-nya dan akhirnya dibongkar. Dibongkar ya. Oke. Itu bisa lihat di Bucin ada kasusnya Kak Natania Koh, seru juga di Into the Light. Tapi ini menarik sih menurut aku ya kok. Karena kalau kemarin kan kita udah lumayan bahas, karena ya maksudnya di anak yang seumuran aku mungkin pembahasannya finansial iya, terus juga si self growth iya, tapi mungkin kita lumayan jarang ngomongin tentang cinta. Nah, kalau di yang tadi keluhan itu ya, maksudnya apa yang salah sih biasanya dengan pemahaman kita tentang cinta, tentang kasih gitu. Sebenarnya from emotional side gitu ya. Kalau yang bikin, maksudnya nih dalam artian kalau sampai mereka jadi sulit gitu ya. Iya benar, sampai akhirnya kok harusnya kan cinta itu kan yang lovey-dovey, senang gitu kan harusnya kita merasakan cinta. Tapi kok malah turn out kok malah jadi bitter di kitanya. Jadi that's why ketika sebenarnya sebelum ada bitter atau kelukanya kayak gitu, itu selalu ada pengalaman yang bagusnya dulu. Iya. Jadi gini, ketika kita punya luka cinta, itu selalu diawali dengan hal-hal yang baik dulu. Jadi kalau misalnya kita disayang banget sama keluarga, jadi orang tua yang baik banget, bener-bener full caring segala macem. And then ketika kita ketemu orang yang tidak melakukan seperti keluarga kita melakukan, itu biasanya mereka akan selalu, tubuh kita tuh komparatif. Dulu kok aku sama mama papa disayang ya, aku selalu dicintai, kok sekarang aku gak bisa dapet. Nah itu akhirnya tubuhnya longing. Nah karena longing itu unconsciously, bawah sadarnya, jadi pikiran sadar pengennya dapet yang baik gitu, tapi bawah sadar itu selalu ngerasa aduh kok gak ada ya yang baik sama aku, kok yang ketemunya yang orangnya gak benar mulu misalkan. Nah terus itu kalau ketanam di bawah sadar, dia akan kayak vibrationnya tuh situ terus, kok ketemunya gak benar mulu ya, 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 gak benar. Bahaya banget ya. Iya, jadi akhirnya ketemunya gak benar mulu. Iya. Jadi itu yang mesti patternnya di crack dulu. Kalau dia gak dipecahin, ya, dan dipecahinnya mesti benar-benar nelusurin dari yang sampai ke kecil-kecilnya kita dulu. Jadi ketika strukturnya dia udah diberesin, tubuh kita gak komparatif lagi, kita gak ngerasa takut lagi. Jadi yang muncul di sini adalah keyakinan aja. Oke, nanti aku akan ketemu mungkin banyak orang, kira-kira yang mana yang kompatibel sama aku, mana yang enggak. Terus kalau ada red flag atau enggak, dia langsung bisa sadar dan dia biasanya tidak menganulir red flagnya sendiri. Ya, karena banyak kan yang kayak, oh ini red flag nih gitu. Cuman tapi nanti kalau di ini nanti gak bisa dapat lagi nih yang kayak gini. Iya benar, gitu kan. Ketakutan itu ada banget sih. Nah keraguan-keraguan dan ketakutan ini yang ketika diselesaikan, mereka jadi pede. Jadi kayak tenang aja kan, vibration aku positif juga, semangat, nanti juga pasti ketemu orang yang baik-baik gitu. Nah ketika dia benar-benar dari dalam hati, jadi kalau ditanya biasa ngeceknya indikatornya apa? Pakai kata satu, yaitu jujur. Ya, jujur pada diri sendiri berarti. Jadi ketika jujur, sebenarnya aku yakin gak sih aku bisa dapet laki-laki yang baik misalnya. Nah kalau misalkan jujur terus jawabannya yes gitu, kayak ringan banget, berarti tubuh kamu selaras. Tapi kalau misalkan munculnya adalah kayaknya susah deh gitu.
Itu berarti belum selaras tuh. Nah, itu belum selaras tuh. Itu konflik cognitive dissonance. Oke. Jadi pengennya yang baik, iya, tapi ketemunya yang jahat dulu. Jadi seringnya kayak gitu. Mungkin ini jawaban buat beberapa orang di luar sana mungkin ya, yang kalau misalnya once udah di hubungan yang jelek, terus kok gue dapetnya laki-laki yang gini-gini terus sih gitu misalnya. Kalau cewek-cewek atau mungkin same goes ke cowok-cowok ya. Betul. Kok perempuannya yang gak selaras dengan gue sih, kok gak sama value-nya sama gue gitu-gitu mungkin ya. Karena once kena kita jadi antisipasi terus kan. Aduh jangan sampai dapet yang jahat lagi ya. Kita harus dapet yang baik, harus dapet yang baik, harus dapet. Jangan sampai jahat. Jadi kalau ditanya kenapa kamu pengen laki-laki yang baik? Karena aku gak mau ketemu laki-laki yang jahat. Nah itu dia kayak paketnya itu kayak datangnya tuh barengan. Jadi kalau ditanya misalnya kenapa kamu pengen laki-laki yang baik? Karena aku gak mau ketemu laki-laki yang jahat. Jadi dia begitu datang ketemunya laki-laki yang kelihatannya baik, padahal di belakangnya jahat. Karena dia energinya satu paket. Jadi manggilnya itu ketika datang ketemunya yang pola-polanya kayak gitu. Jadi akhirnya ketemunya yang serupa terus. Oke. Jadi nggak semua orang kan kayak gini. Nah tapi kalau misalkan kamu sampai kayak gitu, artinya dia ada polanya tuh di dalam sistem. Karena datangnya yang ketemunya yang begitu terus. Padahal kan laki-laki yang baik juga banyak banget yang lagi nyari pasangan. Cuman kenapa harus ketemunya yang jahat mulu misalnya kayak gitu. Oke. Tapi apakah ada cara untuk selain mungkin yaudah mungkin ada trauma gitu ya, tapi apakah ada cara juga untuk gak jatuh ke hal yang kita takutin ini tadi? Bisa kalau misalkan secara reality, kalau misalnya kalau kita bicara soal trauma kan semuanya cuma satu solusi nih beresin traumanya, enggak. Tapi kalau misalkan kamu mau cari pakai cara yang lain juga, kamu bisa mungkin kayak communicate through your friends gitu kan, karena banyak kan teman yang caring ya, kayak apalagi kalau kamu memang orangnya baik, pasti teman-teman pengen kenalin juga kan. Jadi kalau misalnya direferensikan sama teman, kemungkinan besar kan dapat orang yang baiknya lebih oke. Karena mereka yang bantu seleksi. Nomor satu itu. Tetapi nomor dua, kalau kamu masih punya luka, walaupun hubungan kamu baik, nanti kamu yang akan ngacauin lagi. Malah kita yang jadi ngacauin ya? Karena selama kita belum selesai, ya kita yang akan terus-terusan keganggu kan. Kayak salah satu klienku pernah diceraikan sama suaminya yang selingkuh. Habis itu dia kecewa banget gitu ya. Pas lagi dia dapat laki-laki yang baik, sayang banget sama dia, benar-benar kayak perhatian banget, udah diundang ke rumahnya, udah siap married. Tapi dianya yang kayak orangnya tuh ketakutan banget karena dia ngerasa gue akhirnya ada laki-laki yang mau sama gue. Nah, gue jangan sampai kehilangan laki-laki ini lagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar overprotective. Oh my God. Jadi setiap kali laki-laki kemana ditanyain terus, diteror terus, lama-lama lakinya stres sendiri. Oke. Ya kan, sedangkan laki-laki mesti kerja apa segala macem. Padahal kan kayak udah lu percaya aja, nggak bisa percaya karena udah keburu hancur kan kepercayaannya. Betul. Nah itu kalau nggak dibenerin ya gitu. Jadi akhirnya dia ngerusak sendiri hubungannya. Makanya begitu ketika dia udah mau married akhirnya sampai dibatalin tuh. Dia nangis-nangis, aduh Coach Reo aku dibatalin pernikahannya gini-gini. Hahaha. Aku bercanda soalnya sama dia tuh udah bercanda melulu gitu kan. Makanya kapan nih mau diberesin ya gitu. Soalnya dulu diberesinnya soal tema yang lain gitu. Nah jadi pas lagi yang ini kapan nih mau diberesin juga soal yang ini gitu. Iya nih aku sedih banget gini. Makanya ayo diberesin. Soalnya dia juga gak cerita-cerita kalau dia punya tema itu. Iya. Jadi memang harus mengenali. Tapi cara kita untuk mengenali dirinya itu gimana ya? Ya gampang polanya kayak gitu. Kalau misalnya kita overprotective atau semacamnya. Kalau untuk menjelaskan mungkin kamu bisa banyak literasinya kan sekarang di luar ya. Karena kita terlalu masif banget. Benar. Atau tanya ke ChatGPT. Misalnya contoh yang ini buat nanya ya, bukan buat konsultasi. Karena kalau buat konsultasi banyak yang jadi kalau mau sukses boleh konsultasi sama ChatGPT. Jangan dong. Tapi kalau misalnya enggak, ya kamu bertanya boleh buat kayak cari informasi doang. Jadi misalnya gini, ChatGPT, aku sering banget kayak punya kasus kayak gini. Misalnya setiap kali cowokku begini, aku begini, pola aku begini. Kalau menurut ilmu psikologi, kira-kira penjelasannya apa? Nah, nanti dia jelasin tuh lengkap. Udah minimal dapat ada penjelasan ringannya. Terus tanya aja sekalian, apakah saya membutuhkan bantuan profesional? Oke. Kalau misalkan langsung butuh, ya udah kamu cari bantuan profesional. Jadi jangan konsultasi sama ChatGPT. Betul. Ya, cuma boleh buat nanya. Jadi kayak buat just kalibrasi di tahap permukaan. Iya. Tapi menarik sih karena kadang mungkin ya kita nggak sadar aja ya sama apa yang terjadi di tubuh kita. Tapi menurut aku sangat menarik kalau ternyata kita juga kadang nggak sadar kalau kita adalah the toxic in a relationship.
Kita kan selalu ngerasa kayak lu toksiknya nih, lo yang nggak mampu nggak mampu memahami gue, lo nggak mampu untuk sejalan dengan gue gitu kan kok. Tapi ternyata mungkin pikiran kita itu pun adalah toksik ya, nggak works gitu di hubungannya kali ya. Ya, nah cara berpikir toksik itu juga biasanya karena pola trauma lagi tadi. Makanya kita selalu mikirnya toksik terus. Makanya kita selalu kayak punya, misalkan kalau sekarang lagi banyak trending attachmentnya gimana, attachment style aku, anxious, avoidance dan lain-lain. Iya itu benar-benar. Sebenarnya ketika kamu punya attachment problem, itu sebenarnya ya kayak sesuatu yang kamu harus beresin. Karena kalau enggak kamu nggak akan secure. Kayak tiap hari harus bergantung sama orang lain hanya untuk ngerasa aman. Oh my god. Ini banyak banget orang yang kecolongan. Kayak sekarang banyak orang bahas tentang 5 bahasa kasih misalnya. Iya benar. Itu adalah sebenarnya indikator trauma. Trauma yang severe. Karena kalau misalkan kamu sampai butuh diisi terus, artinya tuh kayak kamu lagi luka yang menganga. Oh my god, it hits me. Karena aku selalu ngerasa, maksudnya dengan pasanganku juga ya. Kok kayak kok nggak pernah misalnya kalau act of service kok nggak pernah, ini nggak bener, tapi kayak kok nggak pernah dibukain pintu sih. Tahu nggak sih kalau it's one of my love language, I feel love kalau gitu. Ternyata itu indikator trauma. Oh my god. Iya, karena kita sampai neurosis membutuhkan hanya itu doang, satu-satunya cara aku untuk dicintai. Artinya dari something yang problematic. Oh my god. Nah ibaratnya kalau misalnya contoh kalau kamu mata uang gitu ya. Pasangan kamu kasih emas, kasih permata, kasih ini, tapi kamu cuma cinta dolar misalkan. Lu gak ngasih dolar, artinya lu gak sayang gua gitu. Bener, padahal dia kasih emas, kasih permata, kasih rupiah, kasih won, kasih yen. Cuman kamu gak lihat semua, kasih kripto juga gak dilihat. Iya, padahal mungkin dari jumlah nilai segi nilai mungkin lebih besar bahkan ya yang selama dikasih. itu gak dikasih di situ, artinya lu bukan laki-laki yang baik misalnya. Oh my god. Nah itu jadi masalah tuh, justru ketika punya bahasa kasih, that's problem. Oke. Makanya banyak jadi orang, we shouldn't have it sebenarnya. That's why banyak banget yang kayak orang yang dimanfaatin di love bombing, karena itu celah yang bisa dimasukin. Jadi kayak begitu kalau orang jahat gitu ya, dia ngerti kan, dia pakai teknik itu kan. Makanya banyak orang yang kayak di love bombing di awal, habis itu diberhentiin, mereka panik. Karena love language-nya yang tadinya ke-serve terus, habis itu tiba-tiba hilang, nah itu mereka serahkan semuanya. Oke. Gitu. Nah ini karena it already hits me, apa kira-kira sebelum nanti datang ke kau gitu ya kan, ini akan panjang ya. Tapi apa kira-kira yang perlu aku riset di pikiran aku supaya enggak kok, cinta tuh nggak kayak gitu. Maksudnya nggak ada 5 language, nggak love language lah segala macam. Tapi hubungan saya nanti awet ya. Oke, ini kayaknya mesti diundang ke podcast. Iya bener kayaknya ya. Tapi gimana kira-kira? Pasti aku yakin banyak perempuan yang ngerasa hal yang sama. Karena kita tuh jadi lumayan terdikte kali ya dengan ya udah kita memang ya nggak apa-apa kita jauh-jauhan karena love language gue bukan itu gitu, misalnya bukan quality time, gue memang dikasih hadiah aja cukup kok, yang gitu-gitu. Iya. Nah tapi gimana caranya supaya kita nggak attach lah sama hal yang kayak gitu? Sebenarnya kalau attachment itu karena memang dia udah di level traumatik, jadi dia afektif. Jadi sebenarnya kalau ditanya jawabannya apa buat ngilangin, benar-benar kamu harus duduk buat ditelusurin, dipecahin sih. Sebenarnya gitu ya. Iya. Nah cuma kalau misalkan dari sisi kognitif, misalkan banyak hal yang bisa kita lakukan ya, kayak just belajar untuk aware. Nomor satu kan gitu. Jadi betul. kita udah tahu nih, oke, gue punya masalah di sini. Jadi kalau misalkan itu mungkin dia muncul di permukaan, kesadaran apa yang aku bisa gunakan untuk bisa ngelewatin ini. Jadi kayak belajar untuk lebih aware, be mindful kan biasa orang bilang. Benar. Nah tetapi balik lagi, mau mindful sama mau ini jadi kayak berantem karena kita jadi dissonance tadi antara konflik batin, pikiran sama perasaan tuh dia di level yang beda. Nah either way kita belajar untuk ngendaliin dengan pikiran kita yang dikuatkan, atau memang kita beresin lukanya. Oh itu pilihannya ya. Tapi once diberesin lukanya, kamu akan happily jalanin semuanya tuh, kayak nggak ada tuntutan yang kayak bener lagi, nggak nyangkut gitu loh. Karena kan banyak orang yang nggak punya love language kayak yang kita punya. Iya benar. Nah, buat mereka tuh nggak penting misalkan untuk quality time. Iya. Artinya problem ini sebenarnya punya aku doang. Oh my god, iya. Nah jadi ketika kita fix the quality time problem, selesai, kita jadi kayak orang-orang lain yang normal. Iya. Jadi hubungan kita bisa start normally gitu. Setuju. Dan mungkin bukan mungkin, dan memang bukan peran dan tanggung jawabnya pasangan untuk bisa nge-fulfill
Karena celahnya itu sangat riskan Bahasa ya. cinta Aku kita ada ya. kasusnya kayak gitu. Yang kena love language tuh udah beberapa kasus yang datang ke aku tuh. Misalnya contoh ya, istrinya selingkuh. Karena apa? Suaminya dibilang nggak kasih quality time. Itu juga pas tuh kebetulan. Jadi pas lagi suaminya itu orangnya lebih cool, jarang ada yang quality time together. Padahal suaminya tuh kayak loving husband yang sayang banget sama dia, yang bener-bener kayak providing, kerja keras dari pagi sampai malam. Karena suami dari orang susah, terus kayak sampai mereka jadi berhasil. Terus kayak pokoknya gimana caranya istri itu harus bener-bener seneng. Dia kasih gift banyak banget. Jadi kalau misalnya segala gift tuh ini, tapi yang istrinya selalu cari quality time. Iya. Nah, ketika suaminya nggak kasih quality time, ada laki-laki lain yang kasih quality time. Karena di sini ngerasa kayak gila ya, gue nggak pernah dikasih, ini yang gue butuhkan. Oh my god, so many cases. Begitu. Kayak gini. Nah, sama ini udah karena dia tahu mainnya di mana. Jadi si cowok ini nggak punya apa-apa, bukan dari keluarga yang berada segala macam, tapi cuma gara-gara ngerti celahnya di situ. Dia bisa masuk ke sana. Iya. Kayak gitu. Dari bahaya sisi yang lainnya juga, nih cowok juga yang gaulnya nggak bener segala macem kayak gitu. Tapi karena ya itu doang yang dia punya, quality time. Betul. Kerjaan juga nggak jelas kan, jadi bener-bener dia cuma punya quality time, ditempelin tuh istrinya kena. Ya ampun. Kayak gitu. Nah jadi itu luka yang menganga yang kalau nggak diberesin dia craving. Ketika kita craving, anyone can give. Lakinya selalu mikir, gila ya kok bisa ya, gue udah lakukan semuanya yang terbaik segala macam, kenapa dia bisa kayak gitu. Terus ya gue bilang ya dia butuh oksigen bro. Itu oksigennya. Ketika dia gak punya oksigen, lu gak pernah kasih, ada orang yang kasih nafas, ya sudah. Complicated ya jadinya ya. Ya tapi setuju, mungkin memang harus di heal dari keduanya bahkan ya. Bukan satu aja yang harus memperbaiki dan menemukan seatsnya ya harusnya ya. Sebetulnya. Kalau pasangan ya, kalau when it comes to dari dua couple. sisi. Betul. Kadang-kadang mereka ya diam-diam nggak mau terbuka, kan itu yang bikin akhirnya jadi udah keburu terpuruk baru. Benar. Tapi kalau traumatik kayak gini, apakah juga bisa sampai ngasih ketakutan untuk berkomitmen lagi, yang gitu-gitu masih? Oh tentu. Karena kalau misalnya udah sampai luka kan, biasanya kita nggak mau ngalamin sakit yang serupa. Apalagi kalau udah kena yang namanya post traumatic suffering syndrome. Itu. PTSS. Jadi misalnya contoh kita udah kena ngalamin dihianatin, ceder. Habis itu gara-gara dihianatin hidup kita jadi nggak tenang, setiap hari sedih, nangis segala macam, terus tuh berkepanjangan menderita. Kita nggak mau menderita lagi. Nah itu ketika kena di situ, biasanya kita punya janji hati dalam diri kita. Gue gak mau mencintai lagi sepenuh hati karena gue tahu kalau sakit kayak apa. Iya. Jadi akhirnya cintanya tuh di limit. Kayak aku cintanya ada limiternya. Karena dulu aku pernah putus sama istriku. Pas putus tuh sakit banget. Terus aku bilang sama diriku, gue gak mau mencintai orang lagi sepenuh hati, 100% gak mau. Nah jadi akhirnya ketika aku habis sama dia, pacaran lagi sama yang lain tuh gak pernah cinta 100%. Oh my god. Tapi akhirnya aku balik lagi sama dia karena kalau kata anak sekarang ini, cintanya abis di masa lalu. Iya. Gitu. Begitu udah balik lagi, pacaran lagi married, abis itu tetap nggak bisa mencintai karena limitnya belum dilepasin. I see. Oh my god. Berarti sekarang term sekarang juga mungkin it's traumatic experience ya, yang sebenarnya bisa di heal, yang bisa disembuhkan ya. Betul. Kalau dibuang dia dicabut, udah selesai. Abis itu dia bisa balik normal lagi. Nah, it's so nice. Ini juga banyak sama yang kayak punya pet ya di rumah. Karena kalau sayang sama pet kan pet pasti akan meninggal. Nah jadi bener. mereka biasa mutusin kayak gue nggak mau sayangin sepenuhnya. Kalau misalkan nanti sayang nanti malah gue pas lagi dia nggak ada bakalan sakit banget. Betul. Nah itu tuh. Atau once dia udah mati gitu ya, pasti nggak mau pelihara lagi karena sedih banget biasanya. Itu belum selesai tuh traumanya. Oh my god, ya. Oke, last questions deh. Ini so many insights. Thank you banget juga karena banyak juga akhirnya lumayan membuka pikiran dan mata juga. Nah, berarti kalau misalnya nanti traumanya sudah sembuh ya, hopefully sudah sembuh. Kira-kira ada latihan kah atau ada mindset yang harus kita punya supaya ngebantu kita juga untuk hidup lebih baik lagi gitu. That's the funny thing is kalau misalkan terkait tema itu dia udah selesai, kita cuman just balik kayak hidup kita yang dulu aja. Lakukan dengan baik tanpa harus ada maintenance. Oh my god. Jadi, apakah kita perlu menghindari yang nge-trigger? Enggak juga. Jadi misalnya kayak banyak orang sekarang kan bahasnya ini keluarga toksik, oh ini begini, ini suami toksik, pasangan toksik, masa harus ditinggalin?
Oh my god, ya betul juga. Ya kan, jadi nggak bisa kalau misalkan yang kita lakukan ya beresin diri kita. Kecuali kalau memang mereka aktif toxic yang I mean kayak KDRT itu lain urusan jangan ya. dong, iya. Karena itu levelnya beda. Benar, Tapi benar. banyak orang yang kita ngerasa mereka toxic padahal sebenarnya enggak. Ya. Nah itu repot tuh. Jadi bawah sadar kita ngerasa mereka ini toxic. Begitu ngomong sedikit langsung kita trigger. Padahal sebenarnya belum tentu mereka seperti itu. Cuman karena kita punya bebannya aja. Nah once diberesin dia selesai ya udah kosong. Karena zaman sekarang nih lagi eranya nih apa-apa tuh orang tua VOC, orang tua toksik, orang tua begini, orang tua begitu. Jadi begitu orang tua yang marah dikit, anaknya langsung nge-label orang tua gua nggak benar, keluarga gua nggak benar, kenapa gua harus dilahirkan ke sini? God, banyak banget ya, itu. jadi kayak udah langsung rentetan tuh udah yes. langsung kok gua harus dilahirkan seperti ini, kenapa kok orang nggak ada yang sayang sama gua jadi begini. Jadi kayak selalu merasa dia nggak di dalam keluarga yang mencintai dia. Nah kalau orang lama itu dulu aku selalu dinasihatin sama orang tuaku kalau misalkan sampai kayak mama marah itu karena mama sayang sama kamu. Nah dia bilang gitu kan karena mama masih peduli. Kalau misalkan sampai nggak peduli, mama nggak akan marahin kamu lagi sama sekali. Nah along the way ketika mama marah, aku pakai pattern yang itu. Oh mama sayang lagi caring. Dan dia juga bilang, kamu tahu kamu salahnya di mana? Iya tahu. Kamu tahu kenapa mama marahin kamu? Ya aku tahu. Nah jadi ketika digituin, aku ngerti mama marah buat kebaikan. Oke. Nah, yang ketika di sini mama marah artinya apa? Keluarga sayang. Kalau di sini mama marah artinya apa? Keluarga toksik. Oh. Aku tidak dicintai, aku tidak berharga. Ada gap itu ya, apa ketidaktahuan atau mungkin ya kosong lah ya, mungkin simply Datanya kosong nih, aja. pas di awal kognitifnya kemana larinya? Oh iya. Karena kalau di sini diajarinnya orang tua marah artinya orang tua sayang sama kamu, dia peduli. Yang di sini orang tua marah artinya toxic VOC, orang tua nggak bener, keluarga lu nggak sayang sama lu. Kalau di sini orang tua marah karena sayang. Nah jadi dua turunannya pencabangannya bisa beda nih. Tergantung structure kita yang di atas tuh yang mana. Jadi selain dari afektif, kognitif ini bisa ujungnya lari ke afektifnya kalau misalnya dia nggak diberesin dari awal. Oke, jadi memang harus diberesin semuanya ya. Yes, makanya kenapa kognitif dan afektif dia dua level yang berbeda. Ketika diselesaikan di afektif, kognitifnya juga harus dipelajari lagi. I see. Kalau misalkan kognitif kita banyak dengan ilmu pengetahuan dan lain-lainnya, kita jadi punya wisdomnya. Betul. Wisdom yang bikin kita jadi nggak banyak nyangkut-nyangkut di afektifnya. Makanya aku suka baca-baca buku segala macam. Lebih karena untuk wisdom. Betul. Nah, ketika wisdomnya kamu kuat, kamu jadi nggak lebih sedikit lah kena di area afektif. Membantu pengertian kita juga ya untuk melihat sesuatu. Karena pemahamannya kan lain. Jadi kita melihat sesuatu udah nggak perlu di reframe, tapi dia emang udah dengan sendirinya udah santai aja gitu. I see. Kayak Alright, I got it. Oke. Sangat banyak insight-nya, sangat membuka pikiran aku juga. Hopefully nanti mungkin kalau memang ada yang sadly mungkin ternyata memiliki trauma, ya boleh datang ke coach aja untuk bisa di heal juga. Tapi ya hopefully juga kita bisa sembuh bareng, kita bisa melalui proses ini bareng-bareng juga ya. Terima kasih coach, terima kasih sudah sharing, dan terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.